What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue bakal membawakan lagi buat kalian satu cerita yang sangat menarik banget. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu kalian inget, ada satu cerita namanya Jonathan Galindo, seorang seorang psikopat pria yang mengincar targetnya itu menggunakan topeng lucu, tepatnya kayak topeng Goofy gitulah. Nah, kali ini ada lagi satu berita, satu kisah dari seorang psikopat pria yang caranya ini cukup mirip. Dia itu juga pakai topeng, tapi kali ini topengnya nggak lucu sama sekali. Nah, pria ini bernama Axel Morgan. Nah, kalau si Jonathan Galindo itu mencari korbannya pakai via chat Facebook, dia ini berbeda banget nih caranya nih. Oh ya, anyway, gue juga belum bahas kasus tentang Jonathan Galindo. Mungkin nanti ya kedepannya bakal gue bahas ya. Tapi di sini gue bakal lanjut kisah tentang Axel Morgan dulu nih. Sosok Axel Morgan ini yang dibilang sebagai seorang psikopat. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dia itu di dalam akun Facebooknya ini menggugah banyak banget korban dari yang diduga sih sepertinya dia buru gitu. Kadang-kadang dia bisa buru pakai kampak, kadang-kadang dia bisa pakai panah, kadang-kadang dia juga bisa pakai tali gitu dijerat lehernya. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam perkebunan Axel Morgan ini akan diburu oleh dia. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama cerita ini, bakal gue ceritain lengkapnya ya. Jadi sebelum gue cerita tentang Axel Morgan ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian ini. Tinggal diklik, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru di channel gue ya, biar kalian tetap update. So, kita langsung aja bahas tentang Axel Morgan ini. Sosok Axel Morgan adalah seorang pria yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya tinggalnya itu di San Diego, California. Nah, sosok Axel ini lagi viral banget di Facebook ini. Kenapa bisa dibilang viral? Soalnya dia itu menangkap orang-orang yang masuk ke dalam perkebunnya. Terus dia itu juga memakai topeng yang sangat menyeramkan ketika melakukan aksinya ini nih. Nah, buat jelasin ke kalian juga, gue mau jelasin dulu nih. Sebenarnya sosok Axel ini selalu ngedokumentasiin semua kegiatannya itu dan diupload ke Facebook. Dan kebetulan banget sepertinya Facebook itu ngenyaring lah konten-konten yang ada di dalam Facebooknya itu, sehingga ada beberapa akun Axel ini yang akhirnya di take down gitu karena keterlaluan atau ya itu sadis banget gitu untuk diupload di dalam akun Facebook kan. Jadi di sini tuh akun Axel sendiri sampai sekarang tuh ada 3 yang gue temuin, tapi sebelumnya itu sebenarnya masih ada, dan ada juga beberapa foto yang sepertinya tuh udah dihapus soalnya terlalu sadis untuk diupload di Facebook gitu. Nah, di sini bakal gue jelasin semuanya ke kalian. Di dalam akun Facebook pertama milik Axel ini sebelum dia menjadi viral, dia itu sempat cerita kepada ya bisa dibilang mutualannya lah sama temen-temennya itu. Dia cerita sebenarnya dia adalah seorang pria asal California, tepatnya di San Diego, yang lahir pada tahun 1980. Nah, kalau kalian ngeliat mukanya si Axel ini kenapa bisa seperti itu, sebenarnya ini bukan muka aslinya Axel. Ini adalah topeng yang dia gunakan. Kenapa dia memakai topeng? Di situ dia juga menceritakan sebenarnya dulunya itu dia tinggal bersama 4 orang. Yang pertama adalah ayahnya. Nah, di sini rupanya dia adalah seorang korban dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi ayahnya ini sering banget nyiksa Axel khususnya di bagian muka nih. Dia sering dipukul sampai mukanya ini hancur, dan akhirnya dia memutuskan menggunakan topeng itulah. Dan rupanya dia juga menceritakan bukan dia doang yang disiksa sama ayahnya ini, ayah kandungnya ini juga menyiksa ibu kandungnya dan kakak perempuannya. Soalnya mereka juga tinggal bersama kan. Nah, di sini setelah beberapa saat Axel itu menceritakan juga rupanya karena sudah tidak kuat mungkin ya disiksa oleh ayahnya ini, akhirnya ibunya sendiri menghabisi ayahnya itu. Jadi setelah ayahnya ini meninggal, mereka itu tinggal bertiga. Nah, di sini kalian juga perlu tahu, Axel ini menceritakan kehidupannya sangat detail banget. Dia bahkan bilang sebenarnya dari kejadian-kejadian itu dia itu sempat trauma karena kejadian dia dipukulin sama disiksa terus sama ayahnya, sehingga dia itu sering banget setiap malam itu mencakari mukanya ini. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Axel menggunakan topeng yang mengerikan itu. Nah, memang topengnya itu kalau gue perhatiin sih seperti topeng badut ya. Soalnya tuh hidungnya tuh terlalu panjang banget, sama kepalanya ini nggak seperti kepala manusia. Terus Axel juga menjelaskan setelah ayahnya ini pergi dan dia itu mulai beranjak dewasa, mereka ini sempet diberikan warisan lah ya. Namanya ayahnya udah meninggal, pasti hartanya itu semua jatuh kepada anaknya, dan
istrinya kan. Nah di situ mereka diberikan satu tempat tinggal di pedesaan California itu, terus juga ada satu perkebunan yang luas sekali. Nah di sini kalian juga harus tahu kalau di Amerika Serikat itu memang wajar banget kalau seseorang itu punya perkebunan yang sangat luas banget dan orangnya itu sedikit. Kenapa? Soalnya memang ya di Amerika Serikat itu walaupun di desa sudah dikelola dengan teknologi yang sangat bagus banget kan. Jadi kayak setiap hektarnya itu milik seseorang, terus yang ngurus juga dikit karena pakai teknologi. Tapi kan nggak ada yang tahu kalau kejadiannya ini seperti keluarganya Axel nih. Mereka nggak pakai teknologi tapi menggunakan perkebunannya itu untuk berburu manusia. Karena memang yang dijelaskan oleh Axel nih, dia itu bertahan hidup selain dari peternakan sama selain perkebunan itu juga berburu daging manusia. Jadi kalau ada orang yang berani masuk ke dalam perkebunannya atau ada orang yang nggak tahu tiba-tiba lewat atau masuk ke dalam perkebunan dan peternakan milik Axel dan keluarganya ini, biasanya akan diburu dengan kapak atau panah atau juga menggunakan jerat gitu. Jadi lehernya ini diikat kemudian sampai meninggal. Nah, uniknya ini yang menyeramkan sekali, di mana Axel setelah menghabisi nyawa mereka, tubuhnya ini dibawa ke ruangan basement rumahnya ini, ruangan bawah tanah rumahnya. Kemudian tubuh korbannya ini akan dimasukkan ke dalam oven dan dimasak oleh ibunya dan akhirnya dimakan bersama kakak perempuannya Axel dan ibu kandungnya. Jadi ya memang mereka ini memakan daging manusia. Nah di sini gue juga bakal ngebahas akun Facebooknya Axel Morgan nih, tapi bukan yang pertama, soalnya udah keblok seperti yang pertama ya. Jadi di sini gue bakal ngebahas akun yang udah masih ada sampai sekarang nih. Jadi kalau kalian cari di Facebook, coba kalian ketiknya itu Axel Morgan San Diego, atau bisa juga Axel Morgannya itu harus A-nya ini A besar dan A kecil. Kalau enggak nanti nggak ketemu. Nah kemudian kalau kalian udah cari Axel Morgan itu, kalian lihat di sini ada 3 akun. Nah di sini ambil akun yang ketiga. Soalnya kalau yang pertama nih, gue buka yang pertama ya. Yang pertama adalah perubahan dari akun yang dulu, tapi belum sempat update banyak dia. Di sini ada mukanya Axel Morgan, kita perhatiin. Wow, mukanya ya sangat menyeramkan ya. Dari hidungnya ini cukup panjang, terus dagunya juga kelihatan panjang, dan kenapa kepalanya ini menonjol gue juga pribadi nggak tahu karena topengnya ini sampai sekarang belum pernah dibuka. Nah di sini nggak ada deskripsinya sih, tapi udah banyak banget ya yang komen. Dan kalau kita perhatiin ini nih, kita perhatiin komentar-komentarnya ini rupanya kalau kita terjemahin dia menggunakan bahasa Spanyol. Nah di sini gue juga cukup heran kenapa orang yang tinggal di California, di San Diego itu Amerika Serikat menggunakan bahasa Spanyol. Karena biasanya sih setahu gua ya, ini setahu gua doang, harusnya sih lebih banyak bahasa Meksiko dan harusnya bahasa Inggris gitu. Kenapa dia pakai bahasa Spanyol? Masih menjadi pertanyaan buat gua sendiri juga. Di sini ada komentar tampan, saya ingin menjadi darahmu untuk mencapai hatimu dan keluar dalam. Wow. Sangat Kenapa komentarnya begitu gue juga nggak tahu. Tapi ini adalah akun yang kedua setahu gue ya. Ini adalah akun yang kedua. Di sini dia menjelaskan beberapa hal. Tapi kita kembali lagi ya. Kita kembali ke akun utamanya sekarang yang ketiga ini. Axel Morgan tinggal di San Diego, California. Kita langsung klik aja. Kebetulan sebenarnya gue udah coba tambahin pertemanan, tapi hingga sekarang belum ada respon dari Axel Morgan ini. Soalnya baru banget sih gue minta pertemanannya. Nah dari profilnya ini ada foto yang lebih jelas. Kita bisa lihat di sini. Dari mukanya sih memang mirip yang tadi ya. Hidungnya panjang, kemudian dagunya juga panjang, dan senyumnya ini lebar sekali. Kalau menurut gue sendiri memang kalau ini adalah topeng, memang topeng yang sangat bagus lah karena melekat banget kan sama kulit. Dan kalau kita lihat pakaiannya ini seperti badut ya, seperti badut karena bukan pakaian biasa nih. Ada corak-coraknya seperti ini. Dan dari komentarnya sih ada 3 komentar. Yang pertama itu my love. Yang kedua ini kita lihat, kamu tidak menakutkan, kamu tertawa. Menurut kalian menakutkan nggak? Kalau menurut gue sih menakutkan ya. Di sini nggak ada captionnya, nggak ada deskripsinya di foto ini, nggak ada di foto profile ya. Terus kita lihat di tulisan profilnya nih ada tulisan my previous neck was removed, yang artinya adalah leher saya yang dulu sudah dicabut
atau hilang gitu. Nah kalau gue pribadi sih dalam penanggapan ini ya, my previous neck was removed itu mungkin dia bisa menggambarkan dua hal. Yang pertama itu adalah beneran lehernya itu, yang mungkin karena luka bagaimana, atau mungkin juga adalah Facebook dulunya gitu. Jadi dia menjelaskan Facebook dulunya itu udah dihilangkan, udah di take down gitu sama YouTube. Kalau itu menurut pendapat gue pribadi ya. Dan ini adalah akun profil yang beneran milik saya. Selamat datang di perkebunan saya. Ini cuma untuk bercanda. Tulisannya sih bercanda, tapi isinya itu sangat menyeramkan. Jadi gue bakal langsung scroll aja. Oh ya, ini juga bisa membuktikan ya, yang tadi gue bilang dia tinggal di San Diego, California. Nah kita langsung scroll ke bawah aja, soalnya kita mau lihat apa sih yang pertama kali dia upload di akun barunya ini. Nah di sini akun barunya yang seperti tadi, dia coba pasang foto profilnya dulu, kemudian belakangnya ini backgroundnya nanti bakal gue kasih lihat, soalnya ada backgroundnya nih. Kemudian dia itu kasih lihat nih, langsung dia kasih lihat kalau dia itu sedang berburu seseorang yang masuk ke dalam perkebunannya. Dari sini udah langsung diterjemahin ya. Pada awalnya ini tulisannya I hope my old camera takes this picture well. Artinya adalah dia berharap kamera jadulnya ini mengambil kejadian itu ketika dia ingin berburu dengan sangat baik kondisinya. Hari ini kita akan memakan daging di makan malam. Kasian banget sama traveler ini harus berhenti di perkebunan dia. Tapi ini adalah satu bersenang-senang dulu, cuma buat bersenang-senang bagi dia. Terus dia ketawa. Ketawanya ini sangat unik banget ya, berbeda sama ketawanya Indonesia. Dan di sini ada translatannya kalau kalian masih kurang ngerti sama yang gua translatein ya. Nah, kita lihat fotonya ini. Ini memang kalau kita perhatiin di sini ada bagian senjata ya. Ini ada senjata, kapak tepatnya. Terus ini ada seseorang nih yang sepertinya sedang jongkok. Dan kemudian kalau kita next, di sini nggak ada captionnya, kita next. Nah dia semakin memperlihatkan kalau dia itu sedang mau berburu pria ini loh. Jadi kita lihat bagaimana keadaan pria ini setelah dia mengambil kamera itu. Ini kalau kalian perhatiin di sini ya. Ini dia tulis lagi, gue bakal langsung bacain dulu. One of my jobs, ini salah satu pekerjaan dia di perkebunannya. Ibunya akan senang kalau mengetahui kalau dia melakukan pekerjaan ini. Dan dia berharap keluarga dari yang traveler ini, orang yang berpergian ini, nggak mencari dia gitu di perkebunan mereka. Dan dia juga mau bilang, anyway, sepertinya sih dia bilang dia sudah memakannya. Karena enak dia bilang. The way it was delicious. Jadi kalau kalian kurang mengerti sama Inggris ya, jadi sekalian gue jelasin. It was delicious ini berarti dia sudah mengkonsumsi korbannya ini loh. Nah di fotonya ini sendiri kalau kita perhatiin, jadi yang gue perhatiin ya ini memang udah di blur parah banget. Mungkin biar akunnya nggak di take down, tapi di sini gue bisa ngejelasin. Di sini gue bisa ngeliat dengan jelas ada sendal, kemudian ada kaki nih, ada kaki, kemudian ini senjata yang dia gunakan tadi. Dan kalau kita lihat lagi ya, ini dia repost sekali lagi, di atasnya lagi tuh dia bilang nih, ini korban yang tadi ya, dia bilang gue harus kembaliin ke Inggrisnya, soalnya lebih enak kalau gue pribadi buat translatein ke kalian. Please permission to accept your friend Axel Morgan. Dia meminta untuk korbannya ini menerima permintaan pertemanannya di Facebook gitu. Terus dia bilang dia mau naruh korbannya ini di oven. Jadi seperti yang tadi gue ceritain ke kalian, memang dia ini pengen korbannya ini dimasukin ke oven untuk dikonsumsi. Jadi wow, dia itu udah menghabisi seseorang kemudian mau dimasukin ke dalam oven. Terus ini dia juga memberi penjelasan, ini adalah satu-satunya profil yang beneran milik dia. Dia mau bilang sejujurnya, dia memang seorang yang gila dan dia bukan orang yang baik gitu. Jadi tapi dia ingin kedamaian ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang yang gila dan orang yang tidak baik pengen kedamaian? Udah pasti nggak mungkin dong. Jadi coba kita lanjutin lagi. Mungkin dia buat kata-kata ini karena udah melihat juga ada beberapa akun palsu milik dia. Tapi kalau gue pribadi mencari akun-akunnya sih cuma ada 3 sampai sekarang, belum ada banyak bermunculan.
Nah kemudian ini ada lagi nih, ini ada lagi korban dari dia yang masuk ke dalam perkebunannya. Dia menjelaskan di sini. Ini adalah korban berikutnya. Kenapa dia datang ke perkebunannya, dia gitu kayak bingung. Tapi nggak masalah. Dia berharap dia bisa menangkap korbannya ini. Dan ya ini cuma buat bersenang-senang buat dia gitu. Di sini kita bisa perhatiin dari fotonya ya. Ini kita lihat sih kelihatan orang yang sedang buang air kecil, tapi kelihatan nih posturnya seperti anak kecil ya. Karena bukan orang dewasa sih yang gue perhatiin di sini. Coba kita next lagi. Wah, ini foto ini mungkin dianggap sensitif oleh sebagian orang. Jadi kalau foto ini, gue sebenarnya gue udah buka foto ini dan gue takut kalau misalnya gue buka nanti malah menjadi permasalahan ya di YouTube. Jadi di sini bakal gue jelasin aja ke kalian. Kalian boleh cek langsung nanti di akun Facebooknya. Dia bilang nih I'm sorry, yang artinya dia kayak bercanda sih sebenarnya. Kenapa dia bilang I'm sorry gitu, kayak ngehina korbannya gitu loh, kayak ngeolok-olok korbannya di sini. Kalau kita lihat, kalau kalian lihat nanti ya ke Facebooknya, korban yang tadi ada di bawah ini, korban yang di bawah ini nih, dia itu sudah dipana di bagian punggung sebanyak 2 kali. Nah setelah dipana itu dia langsung datengin gitu loh. Nah setelah dia datengin, ini juga ada wow, di atasnya, jadi di atasnya kalau kalian perhatiin foto anak yang ini ya, di atasnya ini dia ada tulisan boom his head, yang artinya adalah dia sudah memukul atau menghancurkan bagian kepala anak ini menggunakan senjata yang dia bawa tadi. Tapi di situ memang udah di-blur parah banget. Kalau kalian penasaran bisa langsung cek di Facebooknya ini, karena gue takut nanti video ini malah di take down sama YouTube karena terlalu sadis. Memang di Facebooknya ini juga sadis banget, tapi kalian boleh cek ya. Jadi gue bakal langsung next lagi. Nah ini yang sangat menarik banget. Ini sangat menarik banget ya menurut gue, karena di sini kita bisa lihat dengan jelas memang postur mukanya dari bagian mukanya ini mirip banget sama dia. Kalau dibilang ini bukan dia, ya sulit gitu, karena memang mirip banget kan sama dia. Jadi dia bilang ini adalah korban yang berhasil moto muka dia ketika dia itu mau berburu korbannya ini di rumahnya ini. Tapi di sini dia bilang dia menemukan foto ini di handphone korbannya, di mana artinya korbannya itu ya sudah berhasil dia tangkap. Jadi dia bilang dia sebenarnya bukan seorang monster yang seperti yang kita pikir. Dia cuma orang yang menggunakan topeng untuk menyembunyikan lukanya. Bagaimana seseorang gitu bisa dibilang bukan monster dan menyembunyikan lukanya doang, tapi dia bilang I love to go hunting with my max, yang artinya adalah dia suka berburu manusia menggunakan topeng itu, tapi dia nggak mau dibilang seorang monster. Ini memang fix sih, ini fix orang yang udah mengalami gangguan jiwa. Fix banget nih orang, fix banget. Dan ini adalah ini dia ngebahas di mana tempat dia tinggal. Jadi ini dia bilang adalah ladang tempat dia. Ini jalanan di dekat rumahnya itu loh. Jadi nih dia pakai bahasa Spanyol lagi. Kita coba lihat terjemahannya. Soalnya kalau nggak pakai Inggris gue nggak bisa terjemahin ke kalian ya. Adakah yang bisa melihat di mana peternakan saya berada? Berarti ini dia kasih satu clue di mana dia tinggalnya di sini dan minta kita untuk menebak. Ada yang tahu nggak tempat tinggal dia di mana? Beberapa saat lagi akan menunjukkan kepada pengendara sepeda yang tertangkap di jalan ini. Wah. Berarti kalau dia bilang ini dia sudah melihat korbannya. Dan korbannya ini sepertinya orang yang menggunakan kendaraan sepeda atau motor di situ dan dia tangkap. Jadi kita lihat nih, ini memang lihat terjemahannya pengendara sepeda yang salah. Berarti korbannya ini menggunakan sepeda ya. Jadi kita lihat aja langsung. Kita lihat langsung. Kita jalanin videonya. Ini dia kasih lihat kalau dia rekam orang yang menggunakan sepeda motor masuk ke situ sih. Tapi ini satu yang cukup aneh. Nah buat kalian yang penasaran sama akun pertamanya, gue ada videonya. Jadi gue bakal kasih lihat ke kalian. Ini menjelaskan lebih detail lagi pada awalnya cerita ini.
Jadi di sini akun pertamanya udah hilang dan ini menjelaskan kalau kalian yang penasaran sama ibu dan kakak perempuan dari dia nih, kalian bisa lihat di video satu ini ya. Ini adalah ibu dan kakak perempuannya yang sedang merayakan ketika mereka itu mau makan daging manusia. Oh my god. Serem banget ya. Serem banget loh. Ibunya ya kayak gitu nih ya. Kita coba putar sekali lagi. Gue bakal puterin sekali lagi buat kalian. Ini ibunya dan kakak perempuannya yang mirip seperti dia. Ini di akun Facebook lamanya. Dia ngepost ini, tapi sekarang udah nggak dipost. Wow, ini ibunya dan yang di sampingnya adalah kakak perempuannya. Nah kemudian kalau kalian penasaran juga sama tempat tinggalnya si Alex Morgan ini, dia itu sempat ngupload di mana rumahnya itu seperti video yang satu ini. Dia udah sempat ngerekamin rumahnya buat kalian lihat, jadi bisa kalian lihat ya. Ini rumahnya tuh kelihatan seperti yang tidak terurus banget, seperti habis kebakaran atau habis banjir ini ya. Tapi ini memang seperti pergudangan yang udah nggak keurus banget. Kita lihat aja dari lotengnya itu banyak banget spidernya, jaring laba-labanya itu, dan itu adalah rumahnya. Nah di sini kalau kalian lihat lagi ini seperti gudang banget. Gimana ada orang yang bisa tinggal di sini? Aneh banget ya rumahnya itu. Nah kemudian kalau kita lihat buat kalian yang penasaran sama akun Facebook lamanya itu, terus gue dapet ceritanya dari mana. Jadi pada dulunya awalnya itu di akun Facebooknya ini memang dia menjelaskan, yang bisa kalian lihat sendiri, dia itu adalah orang yang lahir pada tahun 1980 di daerah pinggiran atau countryside, dia bilang ya, daerah pinggiran San Diego, California, Amerika Serikat. Di situ dia bisa menjelaskan memang dia ini tinggal di peternakan yang dia ingat, karena dari kecil itu dia tinggal besar di situ, nggak pernah kemana-mana. Nah di sini dia juga menjelaskan ayahnya ini meninggal karena dihabisi oleh ibunya sendiri. Jadi memang ini keterangan dari Alex Morgan itu sendiri ya. Tapi akun yang ini yang lama udah nggak ada sekarang, udah dihapus oleh Facebook. Nah, itu dia cerita tentang Alex Morgan. Tapi di sini gue juga sebenarnya muncul beberapa pertanyaan, muncul beberapa pemikiran gue pribadi ya. Coba kalian perhatiin baik-baik dari profilnya Alex Morgan ini. Gue ngeliat beberapa kejanggalan. Apakah benar sih cerita dari Alex Morgan ini bener apa enggak? Soalnya banyak banget kasus-kasus yang seperti ini digunain cuma buat prank. Nah, kalau kalian perhatiin ya di bagian fotonya Alex Morgan ini, gue lihat pas awal-awal ya, sebelum akun ini viral, ada yang komen kayak tulisan my love, terus ada juga beberapa orang yang komen itu sambil kasih emoticon tersenyum. Jadi mungkin aja kejadian ini dibentuk oleh sekelompok orang untuk ngeprank. Jadi orang-orang jadi penasaran gitu loh, ini kejadian bener apa enggak. Tapi mereka sendiri menertawakan karena mereka itu udah berhasil ngeprank orang-orang yang penasaran dengan kejadian ini. Dan keanehan yang kedua yang gue lihat dari sosok Alex Morgan ini, kalau kalian perhatiin dari cara mukanya, topengnya itu, terus bagian mukanya lah, detail mukanya dan cara dia menghabisi korbannya ini mirip banget sama film Wrong Turn gitu. Nah di sini kalian bisa cek kalau kalian belum nonton film ini, tapi gue sempat nonton beberapa saat, memang tuh mirip banget. Dimana mukanya ini, kemiripan dari mukanya itu nyaris mirip banget, dagunya panjang dan hidungnya ini panjang juga, mirip sama di film itu loh. Terus cara menghabisi korbannya itu juga mirip banget, menggunakan panah. Jadi apakah jangan-jangan sosok Alex Morgan ini cuma sosok prank yang dibuat jalur ceritanya itu mirip sama film ini? Soalnya film ini juga menceritakan di mana ada sekelompok anak muda yang tersesat, dan di situ masuk ke satu wilayah, ada orang yang mukanya itu udah hancur tapi juga berburu daging manusia gitu. Ceritanya terlalu mirip untuk menjadi ceritanya Alex Morgan. Menurut gue sendiri sih jadi penasaran nih cerita bener apa enggak. Nah terus uniknya lagi yang gue temukan, ini sebenarnya bukan keanehan,
Tapi satu fenomena ya di Indonesia, netizen Indonesia tuh memang luar biasa banget. Gue salut banget sama netizen Indonesia ketika kita bilang ini sosok psikopat nih, ini sosok yang jangan didatengin, ini jangan dicoba. Tapi di Indonesia malah didatengin, terus malah diolok-olok dong sosok ini. Jadi kalau kita perhatiin akun Facebook yang baru ini, banyak banget komentar dari orang Indonesia yang malah menantang Axel Morgan ini untuk menunjukkan dirinya. Kemudian juga banyak banget komen-komen yang minta pembuktian, langsung direct message gitu bilang kalau beneran coba dong muncul di rumahnya. Wah, luar biasa banget. Gue acungin jempol ya buat netizen Indonesia yang seberani itu. Gue pribadi sih nggak berani ya kayak gitu, tapi luar biasa netizen Indonesia. Nah, gimana menurut kalian pendapat tentang kasus Axel Morgan ini? Apakah ini cuma aksi prank atau ini beneran? Kenapa kalau beneran nggak ada pihak kepolisian yang datang untuk ngecek kejadian ini? Itu menjadi satu penasaran sih. Tapi buat kalian gimana nih menurut pendapat kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue tunggu loh. So, itu dia cerita tentang kasus Axel Morgan ini yang lebih sadis dari Jonathan Galindo. Jadi itu dia guys video hari ini ya. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. See you guys in the next video.